Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan, hari Selasa tanggal 6 Juni 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Ayub 38 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah, kami agungkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 38 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan demikian. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintakul burut pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyabung sambil berkata kepadamu, ya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Tema renungan kita hari ini adalah rahasia di balik pergumulan atau di balik penderitaan. Rahasia di balik pergumulan atau di balik penderitaan. Dalam nas yang kita baca ini, kita berjumpa dengan suatu ungkapan dari mulut Allah sendiri berupa pertanyaan, tantangan untuk diberi jawab oleh Ayub. Dan pertanyaan itu betapa indah, betapa dahsyat, betapa penuh arti dan makna. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintakul burut pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apa makna pertanyaan itu berkaitan dengan pergumulan penderitaan Ayub? Ini sangat penting sebab tidak jarang ketika mengalami penderitaan atau pergumulan, maka yang lebih banyak menjadi perhatian kita adalah manusianya, bukan kepada Allah yang punya kuasa. Pertanyaan tantangan yang diajukan Allah kepada Ayub sebenarnya juga menjelaskan dari Tuhan kepada manusia akan makna keterbatasan dan pengertian manusia yang dibandingkan dengan pengetahuan Tuhan akan segala sesuatu. Pertanyaan tantangan dari Allah dalam nas ini merupakan jawaban Tuhan kepada Ayub. Pernyataan tentang dirinya kepada manusia tentang kemahakuasaannya
Ini adalah hikmat yang menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penderitaan manusia. Bukan jawaban mengenai kenapa saya harus menderita, mengapa saya harus begini. Situasi dan waktu jawaban mengenai kenapa saya harus menderita dalam cara begini dan waktu tertentu. Namun, kepada siapakah pengharapan berlabuh di tengah pergumulan dan penderitaan itu? Yang menarik dalam kasus Ayub ini adalah kelihatannya Allah tidak langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan Ayub. Allah tidak mengatakan, Ayub, alasan kamu mengalami penderitaan adalah ini dan itu. Tidak. Tetapi sebaliknya apa yang Allah lakukan di tengah misteri penderitaan yang hebat itu adalah dengan menjawab Ayub dengan dirinya sendiri. Allah seakan-akan memukul kepala Ayub dan melanjutkan pertanyaan demi pertanyaan mengenai kemampuan Ayub untuk melakukan suatu hal yang tidak mampu ia lakukan. Namun sangat jelas dapat dilakukan oleh Allah. Di sini jelas sekali memperlihatkan tentang hikmat Allah dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pergumulan dan penderitaan manusia. Bukan jawaban mengenai kenapa saya harus menderita dengan cara ini, dengan cara itu, waktu tertentu. Namun, kepada siapakah saya berharap? Kepada siapa saya berlabuh di tengah penderitaan itu? Sungguh nyata di sini, Allah sedang memproses Ayub. Sungguh-sungguh mengimani dan kemahakuasaan Allah yang akhirnya bermuara dan berlabuh pada pengharapan yang sungguh dan tergantung secara total kepada Allah saja. Ibu bapak, saudara-saudara, cara Allah menyelesaikan masalah hidup kita tentu tidak jauh berbeda dengan cara Allah memproses Ayub. Melalui proses semacam itu, Allah mau menjadikan kita sebagai anak-anaknya yang lebih berkualitas dalam iman kita. Apakah iman pengharapan kita bagaikan emas murni atau hanya imitasi? Jika memang emas murni, walau diuji dengan api tetaplah emas murni. Tetapi jika imitasi, tentu akan hancur luluh, tak berbentuk lagi. Ibu bapak, saudara-saudara, tantangan pengharapan ini. Ada seorang penyair dari Persia, dia pernah menulis begini, dalam saat-saat sulit tetaplah punya pengharapan, sebab hujan sebening kristal pun berasal dari awan yang hitam pekat. Dengan pengharapan kepada Allah, orang percaya mampu bertahan menghadapi berbagai cobaan dan pergumulan hidup yang menerpa, karena ia percaya penyertaan Tuhan. Bila kita sungguh memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Allah, yakinlah pasti Allah menolong kita, seperti Allah juga menolong dan memberkati Ayub. Demikianlah Tuhan akan memberkati ibu bapa, saudara-saudara dan saya dalam setiap pergumulan dan penderitaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang Engkau perdengarkan kepada kami hari ini. Biarlah firman-Mu itu senantiasa mendorong dan memotivasi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seberat apapun pergumulan kami, kehidupan kami. Dalam syukur kami pada pagi yang indah ini, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberkati kami dalam usaha kami, pekerjaan kami. Biarlah setiap usaha dan pekerjaan kami, kami boleh mendapatkan hasilnya. Kami boleh bersukacita, memuji, mengagungkan
memasyurkan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Kami berdoa untuk segenap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan melihat kehidupan mereka, Tuhan tahu kehidupan mereka, Tuhan tahu pergumulan mereka. Dengan iman kami percaya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka pula. Kami berdoa untuk para lansia, kami berdoa untuk para orang tua yang dalam keterbatasan secara fisik. Kami percaya berkat-Mu, pertolongan-Mu, pengasihan-Mu akan nyata baginya. Agar mereka senantiasa merasakan bahwa ada Tuhan selalu menolong mereka. Kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami hari ini. Tuhan akan bersama-sama dengan kami dalam menjalani hidup ini. Karena itu Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh pergumulan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami. Biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan. Dengarkan doa kami, permohonan kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Ibu Bapa. Kurang semangat.